Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel berislam damai dan gembira, kembali kita berjumpa untuk mempelajari bagaimana Al-Quran akan memberi tentang petunjuk sejauh mana keimanan orang-orang yang beriman itu berbuah, atau iman seseorang itu berpengaruh kepada dirinya dan orang lain dan semua makhluk-makhluk di sekitarnya. Jadi kita ingin bagaimana sebenarnya pengaruh keimanan itu bagi orang yang beriman. Ini supaya menjadi pisau analisis tentang keimanan yang kita miliki. Benarkah iman yang kita miliki itu sudah produktif? Benarkah iman yang kita miliki itu sudah memberikan manfaat internal dan eksternal? Baik. Yang pertama, orang yang beriman itu memiliki jiwa yang merdeka, tidak tergantung kepada siapapun, apapun. Dia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menentukan takdir. Sehingga orang yang beriman tidak sebegitu saja takut untuk melangkah. Tidak sebegitu saja terhalangi dengan mitos-mitos tentang sesuatu yang berkuasa di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa orang-orang yang beriman itu benar-benar dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su. In ana illa naziru wa basyir liqaumin yu'minun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allah mendidik jiwa Rasul. Katakan Muhammad, saya tidak berkuasa menarik kemanfaatan atau kemudaratan untuk diriku sendiri. Itu kata Rasul. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Kecuali jikalau Allah menghendaki. Seandainya aku mengetahui tentang hal-hal yang gaib, tentulah saya akan peroleh kebaikan yang banyak. Dan saya tidak akan disentuh oleh bahaya apapun, karena bisa dihindari. Pemirsa yang berbahagia, kata Rasulullah SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, In ana illa naziru wa basyir liqaumin yu'minun. Sungguh saya ini adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira kepada kaum yang beriman. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua, keimanan itu dapat menimbulkan keberanian. Keberanian. Jadi orang yang beriman memiliki keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena manusia itu akan melangkah terus tanpa dibayang-bayangi oleh hal-hal lain yang dianggap akan mengganggu niat dan usahanya. Pemirsa yang berbahagia, jadi orang yang memiliki keimanan, yang memberikan umur itu hanya Allah. Sehingga
dia tidak merasa takut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi isnillah kitaban muajjala. Tiadalah jiwa yang bisa meninggal kecuali Allah sudah menentukan di dalam kitab ajalnya, penetapan kitab ajalnya. Pemirsa yang berbahagia, inilah yang menghadirkan sehingga Islam dalam perjalanannya itu benar-benar mendapatkan kemenangan yang besar, menembus seluruh benua. Benua Asia ditembus, benua Eropa ditembus, Asia Selatan ditembus. Islam menyebar ke seluruh dunia karena orang yang beriman meyakini bahwa tidak akan meninggal seseorang kecuali kalau Allah sudah menetapkannya. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, yang berikutnya, bahwa keimanan itu menimbulkan keyakinan yang bersungguh-sungguh bahwa hanya Allah yang dapat memberi rezeki. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tiadalah binatang melata di atas bumi ini kecuali di sisi Allah lah rezekinya, dan Allah mengetahui kediamannya para makhluk itu, dan begitu pun keberadaannya semua sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab yang nyata. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyaknya makhluk di atas bumi ini, dia tidak menguasai atau membawa rezekinya, tetapi Allah lah yang menetapkan rezeki itu. Pemirsa yang berbahagia, jadi Allah lah yang memberi rezeki. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa yang berbahagia, itulah buah-buah keimanan. 3 hal. Yang pertama, keimanan membebaskan jiwa dari keterikatan dengan makhluk atau dari sesama makhluk, baik dari manusia ataupun makhluk yang lain. Yang kedua, keimanan melahirkan keberanian. Yang ketiga, keimanan melahirkan keyakinan bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang penakut. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tergantung dengan makhluk. Janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu akan rezeki yang akan kita dapatkan. Namun demikian, semua usaha, semua doa tetap harus kita kerjakan, karena kata kunci semua jaminan Allah ada pada wa ma min dabbatin fil ard. Ada harus kunci pergerakan, ada harus bukti keimanan, ada bukti ketergantungan. Jadi orang yang ada bukti bekerjanya, ada bukti keimanannya, apa dia memperbanyak zikir, apa dia sholat tepat waktu. Jadi haruslah memenuhi standar-standar persyaratan indikator keberimanannya seseorang, bukan hanya sebatas yakin sebegitu saja. Tidak akan ada hujan emas dari langit, tidak akan ada walaisal insani illa masa. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali dari hasil usahanya, dari payahnya sendiri. Saya kira inilah yang menjadi pencerahan kita pada kesempatan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.